Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman at live semuanya? Jadi di sini kita bakal ngobrol santai aja, tidak membahas tips atau seperti video-video sebelumnya. Tapi di sini ingin sharing, kita ngobrol bareng tentang apa yang kita rasakan di usia 20 tahunan awal. Dan di usia 20 tahunan awal ini, apakah kamu juga merasakan beberapa hal yang aku rasakan saat ini? Dimana di usia 20 tahunan awal ini mulai merasa lebih dekat sama diri sendiri, jadi lebih sering ngobrol sama diri sendiri, lebih banyak berdiskusi, lebih banyak merenung dan mencoba mengenali diri sendiri lebih dalam lagi. Jadi mulai mengenal diri sendiri tadi, mulai mengerti apa yang bikin aku nyaman, apa yang bikin aku gak nyaman, apa yang bikin aku nyaman tapi itu ternyata jebakan yang bisa membuat aku menjadi lebih buruk karena zona nyaman itu tadi, dan apa yang bikin aku gak nyaman tapi ketidaknyamanan ini layak diperjuangkan karena baik untuk perbaikan diriku demi masa depan, seperti itu. Dan beberapa hal tadi juga termasuk beberapa hal yang bisa aku kendalikan itu apa aja sih, dan beberapa hal yang kiranya nggak bisa aku kendalikan itu apa aja. Dari situ contoh misalkan circle pertemanan dan lingkungan sekitar. Kalau dulu ada orang yang nggak suka sama diriku, termasuk apa yang aku katakan, apa yang aku lakukan, kemudian prinsip hidup aku dan gimana diriku, itu rasanya bakal sedih, bakal sakit hati, dan akan berusaha melakukan apapun untuk berusaha menyenangkan mereka dengan mengabaikan diriku sendiri. Tapi sekarang karena sudah mengetahui apa yang bisa aku kendalikan dan mana yang tidak bisa aku kendalikan, ketika ada yang seperti itu, aku mulai menerima karena aku sadar bagaimana perkataan orang terhadap diriku, bagaimana pikiran atau apa yang dipikirkan orang lain terhadap aku, dan bagaimana perasaan mereka terhadap apa yang aku lakukan atau sebagaimana diriku sekarang, itu berada di luar kendali aku. Jadi seberapapun aku berusaha, pasti akan, kalau nggak suka, dia akan tetap nggak suka. Jadi selama kita hidup, itu pasti akan ada orang yang suka dan ada orang yang nggak suka terhadap bagaimana diri kita. Dan kalau teman-teman mungkin merasa, kok aku nggak kayak gitu, kok aku beda, boleh di-share di kolom komentar biar kita bisa saling belajar dari perbedaan ini. Dan teman-teman, di sini juga ada hubungannya sama teori Erik Erikson, di mana beliau itu membuat tahapan-tahapan usia, ada 8 tahapan dalam hal ini. Karena kita bahasnya di usia 20 tahunan awal, maka aku akan bahas pada tahapan 20 sampai dengan 25. Pada tahapan ini itu disebut dengan tahapan intimacy versus isolation. Gimana maksudnya? Jadi pada tahapan ini orang-orang itu sudah mulai bisa memfilter mana yang bisa sefrekuensi sama mereka dan mana yang tidak sefrekuensi sama mereka. Dan pada tahapan ini menurut teori dari Erik Erikson, beliau menyampaikan kalau di usia ini orang-orang itu sudah mengetahui jati dirinya seperti apa dan mereka pengen jadi apa nantinya. Jika pada tahapan sebelumnya remaja itu mereka sangat terikat sama kelompok, pada tahapan ini mereka sudah mulai longgar dan tidak kembali terikat banget sama kelompoknya. Pada tahapan usia ini orang-orang juga udah mulai bisa menjalin hubungan yang dalam dengan orang lain, intimasi, keintiman hubungan dengan orang lain. Dan jika dalam tahapan ini orang-orang mengalami kegagalan dalam hubungan tersebut, dia akan mulai menjaga jarak dari interaksi dengan orang lain. Keberhasilan untuk melewati fase ini juga ada hubungannya sama fase-fase sebelumnya. Jadi misalkan seorang tidak bisa melewati fase sebelumnya kemudian merasa rendah diri, tidak percaya diri seperti itu, maka yang diperlukan adalah support orang-orang di sekitarnya dan juga pasangannya tentunya. Dan teman-teman, selain itu di usia ini kita juga sering banget nanya kepada diri kita, sebenarnya tujuan kita hidup itu untuk apa? Terus usaha yang kita lakukan saat ini itu sebenarnya worth it atau enggak sih? Layak nggak diperjuangkan untuk masa depan? Atau jangan-jangan aku salah jalan? Gimana kalau misalkan apa yang aku lakukan sekarang itu nanti tidak sesuai dengan ekspektasiku? Gimana kalau gagal? Gimana kalau nggak sesuai? Gimana kalau tujuan yang aku sudah tetapkan itu ternyata belok? Dan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan lain, diantaranya yaitu apakah aku sudah cukup berguna? Apakah aku sudah cukup bisa memberi? Dan pada tahapan ini kita melihat orang-orang di sekitar kita, mungkin yang seusia kita atau orang-orang muda itu mereka udah mencapai kesuksesannya, tapi kok aku masih gini-gini aja ya. Kemudian orang-orang di usia kita, beberapa teman kita udah pada punya anak, udah membangun keluarganya, udah membangun bisnis, sukses dengan pencapaian mereka, berprestasi, sekolah di luar negeri dan sebagainya. Tapi kita melihat diri sendiri, kok aku seperti ini ya, kok kehidupan aku gini-gini aja ya. Dalam hal ini yang aku lakukan adalah kembali mengingatkan pada diriku bahwa kehidupan orang lain adalah kehidupan mereka sendiri. Memang yang tampak di kita itu yang kelihatannya bahagia menurut kita,
Tapi tentu kebahagiaan yang dia miliki pada saat ini, pencapaian yang dia capai, itu dibaliknya pasti ada segala usaha yang tidak mereka tampakkan. Contoh misalkan di malam hari mungkin aku lagi tidur jam 3 malam, tapi mereka bangun sholat tahajud untuk berdoa kepada Allah bagaimana bisa mewujudkan impian mereka. Mungkin setelah itu mereka belajar sampai pagi dan sebagainya yang tidak kita ketahui dan tidak mereka post di sosial media. Dan kita menilai hanya sekilas dari keberhasilan yang mereka capai. Itu menurut aku kurang adil. Jadi apapun yang dicapai orang lain, kesuksesan yang mereka capai, keluarga yang mereka miliki pada saat ini, di balik itu pasti ada usaha yang mereka tidak tampakkan. Mereka diam-diam berjuang, mereka diam-diam berusaha, sehingga yang tampak pada kita sekarang adalah pencapaian suksesnya aja. Padahal di balik wah itu pasti ada sesuatu yang mereka lakukan. Gak ada orang yang tiba-tiba jadi luar biasa tanpa mereka melakukan sesuatu. Gak ada orang yang lulus ujian tanpa dia ujian duluan. Gak ada orang yang lulus tapi dia tidak mengerjakan soal-soal tapi udah lulus gitu aja, nggak ada yang seperti itu. Bahkan kalau misalkan ada orang yang bilang, wah dia beruntung ya, tidak ada yang seperti itu. Tidak ada kata keberuntungan. Yang ada adalah orang bekerja keras, kemudian mereka terus memperbaiki segala kesalahan yang dia lakukan sebelumnya, dan berani untuk memperbaikinya lagi, sehingga tumbuh menjadi orang yang luar biasa, yang kita lihat sukses pada saat ini. Seperti itu teman-teman, kita perlu mengingatkan diri kita sendiri kalau kita pengen sukses seperti mereka, jadikan itu sebagai motivasi, dan kita perlu melakukan usaha juga, karena memandang kehidupan kesuksesan orang lain dan mengaguminya saja itu tidak cukup. Yang perlu kita lakukan adalah selain mengagumi, kita juga harus melakukan hal yang sama, minimal hal yang sama atau hal yang lebih baik daripada itu atau lebih banyak daripada itu. Kehidupan itu bukan tentang perlombaan, tapi kehidupan itu tentang gimana kita berusaha untuk memberikan yang terbaik terhadap apa yang kita miliki pada saat ini dan berfokus pada jalan kehidupan kita. Kemudian dari situ kita melakukan kebaikan-kebaikan untuk semuanya, karena kebaikan-kebaikan itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan lain selanjutnya. Dan terima kasih ya sudah mau mulai mencintai diri sendiri. Ingat, kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia. Sampai jumpa di next video bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.